Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Aljabar Linier. Kali ini adalah pertemuan kedua bertema matriks. Ya, setelah kemarin sistem persamaan linier, kita berkenalan sedikit dengan matriks gitu ya, karena ada metode penyelesaian SPL dengan matriks. Nah, sekarang kita bahas tentang apa sih sebenarnya matriks itu gitu ya. Nah, yang pertama, pengertian matriks. Nah, sebelum ke pengertian matriks, saya punya ilustrasi gitu ya. Nih, contohnya kayak gini. Ada seorang yang mesen makanan gitu ya. Nasgor 25, yang 24 telur, pisah semua, dan seterusnya dibaca gitu ya. Nah, ternyata respon dari sellernya atau penjualnya gitu mengatakan nggak menerima pesanan kayak gitu. Maaf, kenapa? Karena bingung teman-teman. Ya, ini gimana sih? Bingung banget gitu ya. Nah, karena adanya fenomena-fenomena seperti ini gitu ya, dan balik lagi ya, matematika itu sebenarnya untuk hidup gitu ya. Nah, dan ternyata ini bisa kita sajikan dalam bentuk tabel dan kolom, baris dan kolom, sehingga bisa lebih enak gitu ya. Si penjualnya bisa lebih paham. Oh, pesanannya tuh kayak gini, telur campur, sedang, terus yang telur ceplok setengah matang, yang gak pedasnya 4, yang sedangnya 2, dan seterusnya gitu ya. Ini akan lebih mudah dipahami dibandingkan yang ini. Ya, benar ya? Sepakat ya? Nah, penyajian ini apabila diubah ke dalam suatu bentuk ya, dengan dibatasi oleh tanda kurung, boleh tanda kurung siku, boleh tanda kurung biasa gitu ya. Nih, 04210, 04210, 12410, 022221, 0002, 0001 gitu ya. Inilah yang disebut dengan matriks ya, terdiri dari baris ya, yang mendatar ini ya, yang horizontal baris, dan yang berdiri ini, yang vertikal ya, ini namanya kolom. Ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 baris dan ternyata juga ada 5 kolom. Ya, ini tampilan dari matriks ya. Udah kebayang ya apa itu matriks? Oke. Nah, kalau secara teori, matriks merupakan sekumpulan informasi atau susunan bilangan dalam satu fungsi ya, yang diletakkan sehingga membentuk baris-baris dan kolom-kolom serta diapit oleh tanda kurung dalam bentuk segi empat. Tadi ya, segi empat ya. Bilangan atau fungsi yang disusun dinamakan entry. Ya, angka-angka yang di dalamnya itu namanya entry atau elemen atau anggota dari matriks ya. Nah, penyusunan bilangan-bilangan dalam bentuk 4 persegi panjang biasanya secara horizontal dan vertikal ya. Kemudian susunan horizontal itu disebut baris dan yang vertikal disebut kolom ya. Banyaknya baris dan kolom pada matriks itu disebut ukuran matriks atau dalam matematika disebut ordo ya. Kalau matriks yang sebelumnya tuh ada 5 baris sama 5 kolom, berarti apa? Ordonya 5 kali 5 karena baris kali kolom. Gitu ya. Nih, matriks dilambangkan dengan huruf besar, sedangkan entry-nya, elemennya, anggotanya atau angka yang ada di dalamnya gitu ya, dilambangkan dengan huruf kecil. Gitu ya. Nah, manakah yang termasuk matriks? Ini matriks bukan? Ya, ini matriks ya. Ini matriks bukan? Ya, ini matriks ya. Ya, lihat lagi. Ini matriks bukan? Ya, ini matriks. Ini matriks bukan? Ya, ini matriks. Ini matriks bukan? Bukan. Kenapa? Karena ada simbol. Matriks itu hanya angka. Matriks itu hanya angka atau fungsi, bukan simbol. Ya, ini matriks bukan? Bukan. Kenapa? Karena matriks terdiri dari baris dan kolom yang terisi full. Ini enggak ada ya. Ini ada yang kosong, berarti ini bukan matriks. Ini matriks bukan? Ya, ya ini matriks. Walaupun cuma ada satu baris, tapi ada 3 kolom. 1, 2, 3. Ya. Nah, ini matriks. Walaupun hanya satu kolom, tapi ada 2 baris ya. Kolom itu vertikal, baris itu horizontal. Ya, mendatar. Ini ada 2. 1, 2. Ya. Nih, matriks bukan? Ya, ini matriks ya. Kalau ini matriks bukan? Bukan. Kenapa? Karena tadi matriks itu bilangan real, sedangkan ini apa?
bilangan imajiner. Emang ada akar min 5? Nggak ada ya. Kalau min akar 5 masih ada, tapi kalau akar min 5, berapa kita definisikan? Ini bilangan imajiner. Karena ini bukan bilangan real, maka ini bukan matriks ya. Matriks itu bilangan real. Nah, ya. Ini disebut baris pertama, baris kedua, baris kesekian. Ini kolom pertama, kolom kedua, ini kolom kesekian. Ya. Nih, tampilannya ya. Berarti ini ada 2 baris 4 kolom. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 4. Ini baris 2 semua nih. Berarti ini baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, baris 2 kolom 4. Ya. Ini berarti ada berapa? Ya, ini ada 2 baris. 1 kolom. Baris satunya 3, baris 2-nya 2. Nah, ini ordonya 1. Ini ordonya 2 kali 1. Kenapa? Karena baris kali kolom. Barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Nih, berarti 3 ya. 3 baris, 1 kolom. Berarti ordonya 3 kali 1. Ya, bayang ya. Nah, matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom disebut dengan vektor kolom. Paham ya? Nih, ordo. Tadi apa ordo? Ordo itu ukuran. Matriks berordo 2 kali 2. Berarti matriks itu berukuran 2 baris 2 kolom. Contohnya. Nah, matriks berordo 1 kali 3. Berarti terdiri dari 1 baris 3 kolom. Ini contohnya nih. 1 baris 3 kolom. Nah, matriks yang hanya terdiri dari 1 baris disebut dengan vektor baris. Matriks ordo 3 kali 3. Nih, ada 3 baris 3 kolom. Ya, 2 kali 5 dan seterusnya ya. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks ya. Yang pertama, matriks itu dibedakan berdasarkan ukurannya ya. Tadi ada matriks baris yaitu matriks yang berordo 1 kali n. Artinya apa? Dia hanya terdiri dari 1 baris walaupun kolomnya bebas mau berapapun ya. Ada matriks yang terdiri dari 1 baris 10 kolom berarti 1 kali 10 gitu ya. Atau matriks 1 baris tapi 5 kolom berarti 1 kali 5. Kemudian ini contohnya. Yang berikutnya adalah matriks kolom. Kebalikan matriks baris. Kalau matriks baris, barisnya 1 kolomnya bebas. Kalau matriks kolom adalah kolomnya yang 1, barisnya yang bebas. Maka di sini M kali 1 ya. Ordo itu kan baris kali kolom. Ini baris, ini kolom. Ini baris, ini kolom. Barisnya terserah berapa. Kolomnya 1. Ini contohnya. Kalau barisnya 5 kali 1, berarti ada 5 baris, kolomnya 1. Ini berarti berapa? Ya, ini adalah 4 kali 1 karena ada 4 baris. Ya, ini 5 kali 1. Yang berikutnya adalah matriks persegi, yaitu matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom. Nih contoh, barisnya 2, kolomnya 2. Barisnya 3, kolomnya 3. Ya, ini persegi bukan? Bukan, karena jumlah baris sama kolomnya beda. Ini juga bukan, karena jumlah baris dan kolomnya beda. Yang berikutnya adalah matriks segitiga, yaitu matriks persegi yang semua elemen baik di atas maupun di bawah garis diagonal sama dengan 0. Nah, matriks segitiga itu dibagi 2. Yang pertama, matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang semua elemen di bawah garis diagonal utama bernilai 0. Nih, ini diagonal nih ya. Diagonal itu kan garis miring nih. 1 min 1, 3. Kita tarik garis, ini namanya garis diagonal. Nah, angka di bawah garis diagonal itu harus semuanya 0 ya. Ini disebut segitiga atas. Kenapa? Karena si diagonalnya ada di atas segitiga. Ini kan kalau digambar membentuk segitiga ya. Nah, diagonalnya ada di atasnya segitiga, maka disebut segitiga atas. Ya. Nih, ya. Nih, ini segitiga. Ini juga segitiga. Nah, ini segitiga. Ya. Ini juga segitiga. Ini matriks 0 ya. Ini matriks 0. Nah, ada segitiga atas berarti ada segitiga bawah. Berarti kebalikannya ya. Matriks persegi yang semua elemen di atas garis diagonal utamanya bernilai 0. Nih, berarti si diagonalnya di bawah segitiga. Nih, segitiganya. Makanya dibilang segitiga bawah. Ya kan? Ini segitiga. Ini segitiga. Ini segitiga. Ini segitiga. Nah, itu ya. Nah, apa pendapatmu tentang ketiga matriks ini? Silakan ya. Ini kita pernah bahas di kelas ya. Sampaikan waktu itu kalian sudah berpendapat ya. Nah, yang ketiga adalah matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua unsur luar diagonal, yakni unsur atas diagonal atau bawah diagonalnya sama dengan 0.
Nih ya, matriks diagonal yang semua unsur diagonalnya sama dengan 1 disebut matriks satuan. Nih, lihat nih. Semua unsur di bawah diagonal sama dengan 0. Ini diagonal, semua unsurnya 0 ya. Tapi ini angka lain ya. Ini angka nih, terserah angka berapapun, tapi selain angka ini, lainnya entry ini 0 semua ya. Selain entry ini, lainnya 0 ya. Semua unsur atas diagonal sama dengan 0. Semua unsur bawah diagonal 0 ya. Ini disebut matriks diagonal ya. Ini matriks diagonal ya. 0 semua kan? Nih, 0 semua. Tuh, 0. 0. Nah, ini matriks 0 ya. 0. Nah, ini waktu itu kita sudah bahas di kelas ya, pendapat kalian tentang matriks-matriks ini. Oke, berikutnya adalah jenis matriks berdasarkan elemennya. Matriks 0, matriks yang semua anggotanya adalah 0. Tadi kita udah spill sedikit ya. Ini contohnya. Ini contohnya. Ini contohnya. Ya, Bu, kok kurungnya beda? Iya, matriks bisa kurung siku, bisa kurung biasa seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Ini matriks berapa? 3 kali 1. 2 kali 2, 2 kali 3. Ini berapa? 3 kali 2, ini 3 kali 3. Ya. Kemudian matriks identitas atau matriks satuan, yaitu matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Matriks satuan ini dilambangkan dengan IN, di mana N adalah ordo dari matriks tersebut. Ini contohnya nih, diagonal utamanya 1, lainnya 0 ya. Bedanya sama matriks diagonal apa? Kalau matriks diagonal ya, angka di diagonal utamanya ini boleh angka berapapun, yang lainnya 0. Nah, tapi kalau matriks identitas, angka pada diagonal utamanya harus 1. Nah, kemudian matriks skalar, matriks yang diagonalnya semua elemen pada diagonal utamanya bernilai sama tapi tidak 0 atau C tidak sama dengan 0. Nih. Ya. Sama kan 2, 3 semua ya. Matriks simetri disebut juga matriks transpose, yaitu berubah dari baris jadi kolom atau kolom jadi baris ya. Matriks transpose dilambangkan dengan A pangkat T, T itu transpose ya. Nih, contoh ya. Ini baris 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini baris ya. Ketika ditranspose berubah. Nih, dari baris jadi kolom. Dari baris jadi kolom. Dari baris jadi kolom. Ya, paham ya? Nah, kemudian matriks itu bisa kita operasikan. Apa saja ada operasi matriks? Yang pertama adalah jumlah dan kurang. Ada syaratnya ya. Dalam pengurangan dan penjumlahan matriks, ordonya harus sama. Artinya apa? Kolom dan barisnya harus sama, nggak bisa beda-beda. Ya. Nah, kenapa? Karena dalam penjumlahan dan pengurangan itu baris ditambah baris atau baris kurang baris dan kolom tambah kolom atau kolom kurang kolom. Jadi nggak bisa baris tambah kolom atau baris kurang kolom, itu nggak bisa. Baris harus ketemu dengan baris, kolom harus ketemu dengan kolom. Makanya ordernya harus sama. Ya, nih contoh. Diketahui matriks A dan B seperti di bawah ini. Tentukan ya matriks A tambah B dan matriks A kurang B. Yang kedua, matriks B ditambah A dan matriks B dikurang A. Apakah sama? Kita lihat ya. Nih, matriks A-nya, ini matriks B-nya. Ya, kita jawab yang A dulu. Penjumlahan ya, nih. Yang A. A tambah B, terus A kurang B. Nah, penjumlahan A tambah B. Berarti baris tambah baris kan? 1 tambah 1. 2 tambah 4. 3 tambah 7. 4 tambah 2. 5 tambah 5. 6 tambah 8. 7 tambah 3. 8 tambah 6. 9 tambah 9. Sehingga A tambah B kita dapatkan 2, 6, 10, 6, 10, 14, 10, 14, 18. Ya, paham ya? Baris tambah baris. Kemudian pengurangan. Sama seperti tadi, cuma bedanya tandanya di kurang. 1 kurang 1, 2 kurang 4, 3 kurang 7, dan seterusnya sampai 9 kurang 9. Sehingga A kurang B hasilnya adalah 0, min 2, min 4, 2, 0, min 2, 4, 2, 0. Ya. Nah, kejawab ya. Sekarang yang B. B ditambah A dan B dikurang A. Kita selesaikan dulu yang penjumlahan. B ditambah A berarti 1 tambah 1. 4 tambah 2. 7 tambah 3. 2 tambah 4. 5 tambah
5. 8 tambah 6. 3 tambah 7. 6 tambah 8. 9 tambah 9. Lihat ya, beda ya, beda urutan. Hasilnya adalah, oh ternyata sama teman-teman. Berarti A tambah B sama dengan B tambah A ya. Nah bagaimana dengan pengurangan? Ya, berarti B kurang A. 1 kurang 1. 4 kurang 2. 7 kurang 3. 2 kurang 4. Dan seterusnya ya. 3 kurang 7. Kita lihat teman-teman. Nih, beda ya. 1 kurang 1, 4 kurang 2, 7 kurang 3. 1 kurang 1, 2 kurang 4, 3 kurang 7. Beda ya. Sehingga ini bisa kita dapatkan ya, apakah sama? Kalau ini tadi urutannya beda tapi ternyata hasilnya sama. Kalau ini bagaimana? Oh, ternyata beda teman-teman. 0 min 2 min 4 ini 0 2 4. 2 0 min 2 ini min 2 0 2. 4 2 0 min 4 min 2 0. Beda ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa A tambah B sama dengan B tambah A. Namun A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Paham ya? Nah, berikutnya adalah operasi perkalian ya. Perkalian matriks dengan skalar atau dengan bilangan real. Perkalian matriks dengan skalar tidak memiliki syarat ordo. Jadi semua matriks berordo apapun bisa dikalikan dengan skalar ya, bebas, nggak ada syarat ordonya. Nih, skalar itu apa? Ya ini nih, hanya satu angka, konstanta gitu ya. D kali 3, D kali 5, D kali 6, D kali 7, satu-satu kita kerjain ya. Contoh. Diketahui matriks A dan B seperti di bawah ini. Tentukanlah hasil dari 4A min 2B. Ini matriks A, ini matriks B. Kita jawab. Ya. 4A min 2B berarti 4 kali 2. 4 kali 4. 4 kali min 3. 4 kali 1. 4A. Ya, dikurangi 2B. Dikurang 2B. 2B berarti 2 kali 3. 2 kali 5. 2 kali 5, 2 kali 9. Ya, dapatlah 8, 16, min 12, 4. 6, 10, 18. Ya, hasilnya ini. Paham ya? Nah, itu perkalian matriks dengan skalar. Jadi nggak ada batasan, ordo berapapun. Ya, perkalian matriks dengan skalar berlaku sifat distributif. Ya, sifat distributif kiri. D, A ditambah B itu sama dengan D kali A ditambah D kali B. Sifat distributif kanan. D1 ditambah D2 dikali A sama dengan D1 kali A ditambah D2 kali A. Ya. Nah, A itu matriks A, B adalah matriks B. Nih, buat yang ini ya. D adalah skalar. D1 itu artinya skalar 1, D2 itu artinya skalar 2. A ya matriks A. Nah, perkalian dua matriks berordo 2 kali 2. Ya. Matriks itu ketika perkalian adalah baris kali kolom. Ini baris, ini kolom. Ya. Artinya A kali P ditambah B kali R. C kali P ditambah D kali R. Baris kali kolom. Ya. Kolom 1 selesai. Kita selesaikan kolom 2. Berarti baris 1 kali kolom 2. A kali Q ditambah B kali S. Ya. Baris 2 sekarang. C kali Q ditambah D kali S. Ya. Baris kali kolom. Nah, contoh. Matriks A dan B seperti di bawah ini. Tentukan matriks A kali matriks B. Ya. 2 kali 3 ditambah min 3 kali 5. Baris kali kolom. 4 kali 3 ditambah 1 kali 5. Kolom 1 sudah selesai. Sekarang yang kolom 2. Baris kali kolom. 2 kali 5 ditambah min 3 kali 9. Baris 2. 4 kali 5 ditambah 1 kali 9. Ya. Ini kita jumlah. Sehingga kita dapatkan hasil min 9, min 17, 29. Paham ya? Baris kali kolom. Kemudian perkalian 3 kali 3. Contohnya ini. A, B, C, P, S, V. Baris kali kolom. A kali P ditambah B kali S ditambah C kali V. Ya. D kali P ditambah E kali S ditambah F kali V.
G kali P ditambah H kali S ditambah I kali V. Begitu juga dengan yang ini, kita selesaikan. Ini untuk kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom ketiga. Ya, kita selesaikan satu-satu. Contoh, diketahui matriks A dan B seperti di bawah ini. Tentukanlah hasil matriks A dikali matriks B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikali 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, berarti satu-satu ya. Baris 1 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 1, baris 3 kali kolom 1. Kemudian baris 1 kali kolom 2, baris 2 kali kolom 2, baris 3 kali kolom 2. Baris 1 kali kolom 3, baris 2 kali kolom 3, baris 3 kali kolom 3. Ya. Nah, sehingga nih 1 kali 9 ditambah 2 kali 6 ditambah 3 kali 3. Baris 2, 4 kali 9 ditambah 5 kali 6 ditambah 6 kali 3. Baris 3, 7 dikali 9 tambah 8 dikali 6 ditambah 9 kali 3. Ya, di kolom 1 nih, selesai. Sekarang kolom 2, 8, 5, 2. Ya, 1 kali 8, 2 kali 5, 3 kali 2. Kemudian baris kedua, 4 kali 8, 5 kali 5, 6 kali 2. Baris ketiga, 7 kali 8, 8 kali 5, 9 kali 2. Kolom ketiga sekarang, ya. 1, 2, 3 dengan 7, 4, 1. 1 kali 7, 2, 4, 3, 1. 4 kali 7, 5 kali 4, 6 kali 1. 7 kali 7, 8 kali 4, 9 kali 1. Paham ya? Baris kali kolom. Nah, sehingga hasilnya kita dapat ini. Ya, itu syarat perkalian. Nah, perkalian dua matriks berordo M kali N dikali N kali P. Artinya apa? Ordonya ya, ini matriks baris sama kolomnya beda. Dikali dengan matriks baris dan kolom yang juga berbeda. Nah, ini ya. Ini ordonya berarti berapa? Ini kebetulan ini 3 kali 3 ya. Ini dikali dengan 3 kali 2. Berarti satu-satu lagi kayak tadi, baris kali kolom. Berarti ada 2 kolom ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tetap perkalian itu prinsipnya adalah baris kali kolom. Nah, inverse matriks ya. Matriks persegi A disebut mempunyai inverse jika terdapat matriks B yang sedemikian rupa sehingga memenuhi BA sama dengan AB, A kali B gitu ya. B kali A sama dengan A kali B sama dengan 1 ya. Inverse matriks dinyatakan dengan A pangkat min 1 nih ya. Untuk inverse matriks berorder 2 kali 2 dirumuskan nih A ya, min 1 artinya inverse matriks sama dengan ini determinan ya. Ini adjoint. Nanti kita bahas di pertemuan yang ke-5 kalau nggak salah ya. Tapi ini saya spill sedikit di awal gitu ya. 1 per determinan ya. Determinan itu rumusnya A kali D dikurang B kali C ya. Kemudian D sama A-nya bertukar, kemudian B sama C-nya dikali dengan negatif ya. Ini inverse matriks 2 kali 2. Contoh, tentukan inverse matriks A 31, 2, 4 berikut ini ya. Maka inverse matriks sama dengan 1 per AD min BC. A kali D, 3 kali 4. Min BC, 2 kali 1. Ya. Kemudian D sama A-nya tukeran. B sama C-nya dikali negatif. Ya. 3 kali 4, 12. 2 kali 1, 2. 12 kurang 2 sama dengan 10. Jadi 1 per 10 kali 4. 1 per 10 kali min 2. 1 per 10 kali min 1. 1 per 10 kali 3. Sehingga A inverse sama dengan ini hasilnya. Ya, atau kita perkecil 4 per 10 jadi 2 per 5. Min 2 per 10 jadi min 1 per 5. Sementara yang bawah baris kedua ini udah kecil semua ya. Paham ya teman-teman inverse matriks? Nah, untuk inverse matriks berordo N kali N dicari dengan menggabungkan matriks A dengan matriks identitas tadi, 1001 tadi ya. Atau matriks yang diagonal utamanya 1, selain itu 0 entry-nya ya. Kemudian lakukan sesuai teorema berlaku OB yang tadi yang kita sudah bahas pada pertemuan ke-1 ya. Dengan OB sedemikian sehingga matriks A menjadi identitas ya. Matriks persegi yang tidak memiliki inverse disebut matriks singular ya. Matriks persegi yang tidak memiliki inverse disebut matriks singular. Nah, ya.
determinan, inverse, sama matriks. Matriks itu dia punya inverse dengan syarat determinannya bukan 0. Kenapa? Karena kan tadi ya, mencari inverse itu dikali dengan 1 per determinan. Ini kan determinan ya, 1 dibagi 0. Bisa nggak? Iya, tidak terdefinisi. Maka karena ini tidak terdefinisi, jadi sulit juga dikali dengan ini ya. Maka ketika determinannya 0, dia nggak punya inverse dan disebut singular. Sementara matriks yang determinannya nggak 0, dia punya inverse dan disebut matriks non singular. Itu ya, determinan yang ordo 2x2 tadi rumusnya AD min BC gitu ya. Kalau yang ordonya 3x3 kita bisa cari dengan ini metode Sarus ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, D, G. Ini yang kolom 1 kita tulis ulang, kolom 2 kita tulis ulang, kemudian nih diagonal utama yang warna biru dikali hasilnya adalah dijumlah ya. Kemudian ini diagonal sekundernya ada 3, kita kali juga hasilnya dijumlah. Nah, determinan itu selisih dari diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Nah, nanti ini kita bahas di pertemuan keempat lebih dalamnya. Ini teman-teman di-spill dulu inverse matrix itu apa ya, karena inverse matrix adalah bagian dari operasi matriks. Oke. Yang berikutnya adalah trace matrix. Jika A adalah sebuah matriks persegi, maka trace A adalah hasil penjumlahan anggota-anggota pada diagonal matriks A, ya, penjumlahan diagonal. Nih, berarti 2 tambah 3 tambah 5. Trace A sama dengan, ini diagonalnya ya, berapa? 10. Paham ya? Nah, kemudian pangkat suatu matriks, ya sama seperti bilangan gitu ya, matriks yang dipangkatkan. Maka ketika A pangkat 0, atau matriks A dipangkatin 0, hasilnya adalah identitas ya, matriks identitas gitu. Karena angka tersebut misalkan nih 2 dipangkatin 0, hasilnya berapa? Sesuatu yang dipangkatin 0 hasilnya 1 ya. Nah, maka A pangkat 0 itu disebutnya dengan matriks identitas. A pangkat N artinya matriks A dikali matriks A dikali matriks A sebanyak N buah gitu ya, di mana N ini adalah faktor dan N itu lebih dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kenapa lebih dari 0? Karena kalau 0 ya saat matriks A pangkat 0 ya identitas. Ya, contoh, berapakah pangkat 3 dari matriks berikut? Nah, berarti artinya apa? 3, 2, 1, 4, itu kita kali dengan 3, 2, 1, 4, kita kali lagi 3, 2, 1, 4 sampai 3 kali ya. Nah, ini kita kali dulu, hasilnya kita kali ini, sehingga kita dapatkan A pangkat 3-nya adalah 47, 78, 39, 86. Ya, silakan kalian coba-coba operasi pangkat dari suatu matriks di rumah, coret-coret sendiri ya. Sifat-sifat matriks ya. Yang pertama, sifat operasi pada penjumlahan matriks adalah 1 komutatif. Tadi ya kita udah bahas A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian asosiatif ya, A tambah B tambah C ya. Nih, ini selesaikan dulu, kemudian baru ditambah hasilnya akan sama dengan A ditambah hasil dari B sama C. Ya, yang dalam kurung diselesaikan dulu. Itu akan sama hasilnya, gitu ya. Nah, sifat matriks 0, identitas penjumlahan. A tambah 0, itu akan sama dengan 0 tambah A, ya sama dengan A sendiri. Itu kan sama aja kayak 1 tambah 0 sama dengan 1, ya 1 sendiri kan. Maka begitu juga dengan matriks, ya. Sifat negatif matriks, A ditambah min A, sama dengan min A tambah A sama dengan 0 ya. Artinya matriks A ditambah dengan negatifnya matriks A sama dengan 0 ya. Analogi sederhananya kalau pada bilangan 1 ditambah min 1, 0 kan? Iya. Sifat operasi pada perkalian matriks. Yang pertama sifat asosiatif. A kali B kali C itu hasilnya akan sama dengan A dikali B kali C ya. Hasil ini dikali C akan sama dengan A dikali hasil ini. Ya. Kemudian sifat asosiatif terhadap perkalian skalar. Sifat asosiatif terhadap perkalian. KI dikali A ini sama dengan K dikali I kali A. Ya. Kemudian sifat distributif terhadap skalar K. A dikali B tambah C itu akan sama dengan A kali B. Hasilnya ditambah dengan A kali C. Ya. Kemudian sifat distributif terhadap skalar K dan I. K ditambah I dikali A itu sama dengan K kali A ditambah I kali A. Sifat perkalian dengan skalar 1, I kali A ya sama dengan A. Kemudian sifat eksponen pada matriks, eksponen itu apa sih? Pangkat ya. A pangkat R dikali A pangkat S itu akan sama dengan A pangkat R ditambah S ya. Ketika matriksnya sama-sama matriks A yang berbeda hanya pangkatnya, maka kita bisa selesaikan dengan matriks A dipangkatkan dengan
penjumlahan dari pangkat yang berbeda deh, R pangkat S. Misal, A pangkat 2 dikali A pangkat 3, ya. Berarti cukup kita cari dengan A pangkat 2 tambah 3 berapa? 5. Berarti A pangkat 5, ya. Kemudian A pangkat R dikali S. Nah, ketika pangkat dikali pangkat kemudian dipangkatkan lagi, itu artinya pangkatnya dikali dengan si pangkat yang tadi, ya. Pangkat R dikali dengan S, ya. Sama seperti bilangan biasa, ya. Kemudian teorema transpose matriks, tadi ya transpose itu perpindahan, apabila matriks A ditranspose, ya, hasilnya adalah A transpose, kemudian ditranspose lagi, maka dia akan balik lagi ke matriks semula, ya, seperti yang sudah saya jelaskan di kelas, gitu ya. Yang kemudian A ditambah B ditranspose, ya, artinya ini akan sama hasilnya, ya. A tambah B dulu dapatnya berapa kemudian ditranspose, itu hasilnya akan sama dengan A dulu ditranspose baru dijumlah dengan B baru ditranspose, ya, sama hasilnya. Kemudian begitu juga dengan yang dikurang, akan sama, ya. Dia dikurangin dulu baru ditranspose, akan sama dengan ditranspose dulu baru dikurang, ya. Begitu juga dengan kalian dengan skalar akan sama, ya. Pangkat juga demikian, eksponen. Nah, begitu juga dengan perkalian yang ditranspose, ya. Matriks A dikali matriks B ditranspose akan sama dengan matriks B ditranspose dikali matriks A ditranspose, ya. Silakan kalian coba buktikan sifat-sifat ini di rumah, ya. Buktikan sendiri. Oke, demikian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.